Nah, kalau makeup, aku ada beberapa video makeup tapi habis itu dihapus lagi gitu karena untuk menjaga aja, ini kan masih baru-baru, meskipun sebenarnya nggak apa-apa juga, lu mau makeup, lu mau berkegiatan seperti biasa juga sebenarnya nggak ada pantangan, cuman kalau gue khusus buat gue, ya, buat gue tuh kayak maunya 3 bulan dulu, 3 bulan tuh istirahat, diem istirahatin kulit muka, ngebiarin dulu mereka nih di aduh disayang-sayang gitu ibu nih, disayang-sayang karena oh ini tahu nih di dalam ini tuh lagi pada ngapain nih, lagi perbaikan gitu-gitu, jadi disayang-sayang dulu gitu kalau gue mah gitu, paham. Jadi kalau misalnya baru 2 bulan, baru 3 bulan, tiba-tiba udah, oh kok hidungnya kayaknya kurang begini, oh kurang begitu, belum selesai, udah setahun, tahun depan 2027, nah baru komentar, baru kelihatan tuh hasilnya akan gimana gitu, paham. Pantesan gak nge-host itu dia. Tapi nanti kita akan mulai kan di bulan April. Nah itu udah 3 bulan tuh. Udah 3 bulan gue beradaptasi. Karena gue aja juga sendiri masih sering kaget kalau ngeliat muka sendiri di kaca. Anjing, aing gitu. Masih kaget gue. Nih cermin nih. Wah ini aku. masih kaget gitu ya, jadi kayak boleh sebenarnya mau berekspresi, mau ketawa apa juga boleh, cuman gue masih di in English is masih dipusti-pusti, aduh dipusti-pusti ini tuh kayak memperlakukannya tuh kayak seperti memperlakukan kuning telur gitu, aduh hati-hati gitu di apa namanya, mau dipijit juga hati-hati gitu. Tiap malam tetap dipakai ini, tiap hari kalau nggak kemana-mana pakaiin plester, tetap kadang-kadang keluar juga gue masih pakaiin plester juga gitu. Pakaiin retainer, jadi harus leukeun, disiplin, pokoknya mah di hati-hati gitu, paham ya? Lamun bobo nangku bantu bukan kalau tidur, gue aja sudah mengubah kebiasaan, jadi sekarang tidur tuh talang-talang kepalanya lebih tinggi gitu, tapi ternyata juga itu berpengaruh sama bagian tubuh yang lain gitu, jadi lebih enak aja gitu rasanya gitu. Spill dokter operasi rekomendasi, kalau dokter apa namanya, kalau merekomendasikan sih enggak, karena itu sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan kenyamanan. Kalau gue kan sama dokter Tompi, karena dokter Tompinya sudah mengenali aku terlebih dahulu, dia sudah tahu bahwa hidungku adalah trademarkku, jadi dan dia pun juga melakukan prosedur yang ada di kliniknya, ada yang namanya mid flip, dia juga melakukan itu, ada hair transplant, dia juga hair transplant, ada rinoplasti tulang iga, dia juga melakukan rinoplasti juga, jadi kayak aku sudah mempercayai pada beliau gitu, seperti itu. Itu yang lagi masak suami, iya masa suami orang gitu apa nggak kebaca komentarnya, apa gimana aduh nggak bisa ngeliat komentarnya, aku apa sih tuh komentarnya, gitu. Nasi goreng enggak, dia lagi bukan kemarin kapan kita yang masak nasi goreng, ini namanya masakan Maroko, tapi nggak berubah ya, syukur alhamdulillah jika tidak ada perubahan yang begitu signifikan kan, karena memang itu yang aku mau tuh, jadi tidak terlalu banyak berubahnya.
Sambil gelis ya, pasti natural ya, natural. Iya teh kelihatan seperti perosotan lucu lucu pamer dong, masa nggak udah pasti nggak dipamerin. Kenapa nggak tidur dulu? Nggak bisa. Jadi waktunya sahur tuh kita akan selalu ngebangunin orang yang mau ngebangunin sahur. Jadi kita mah jam segini masih bangun sampai nanti sahur, karena kita akan membangunkan orang-orang yang suka ngebangunin sahur gitu justru. Gitu. Bentar ya, ini tuh komentarnya cepet banget, tahu jalannya tuk 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 tuk. Jadi kayak mau membaca tuh kudu pelan-pelan. Mana. Apa. Suaminya masak apa? Masak kuskus, itu masakan Maroko. Dia mau Indonesia bisa, mau Barat bisa, mau Timur Asia, Tenggara Asia bisa, gitu. Mau apa aja. Misalnya gue ngeliat ada menu apa yang gue pengen, nah gue tinggal kasih tuh ke dia video. Oh ini ada makanan ini, kasih aja ke dia yang masakin. Gue ada, kata gue juga. Semoga nanti impersonate lagi ya, nanti ya impersonate-nya. Kalau gue sih justru sekarang tuh strateginya tahan dulu, jangan dulu impersonatekan dulu, biarin dulu, nanti orang terbiasa dulu. Nah gitu. Hidungnya mancung sih. Capture dicekrek gitu, dicekrek, terus abis itu nanti dimasukin ke konten-konten itu, gosip-gosip gitu, pakai narasi-narasi. Wah Rina Nose sekarang gitu. Gue mah suka bikin gitu buat diri sendiri, gue mau ngegosipin diri sendiri, ngeberitain diri sendiri gitu. Nanti pas bagian angle-angle yang kurang gitu, yang tiba-tiba kelihatan jelek, yang tiba-tiba ada angle yang kelihatan aneh gitu mukanya, capture, masukin, pakein tuh narasi aneh-aneh, bully. Udah biasa gue yang begitu, udah kebaca. Gue nggak usah pakai akun-akun turah-turahan, akun-akun gosip. Gue mau bikin sendiri, gue mau ngegosipin diri sendiri, bisa udah dibikin beritanya. Orang mah diberitain sama orang, gue mau memberitakan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal aku pede hidung pesek karena Teh Rina Nose. Terus kalau udah mancung siapa panutanku? Aku hanya bisa bilang syukurin ya. Aku juga nggak tahu harus gimana. Yang penting kecil hilang. Malaysia, aku terbaca Malaysia, dia rindu dengan Ali Mazlin ya, sama lah, kita pun rindu lah Malaysia ni. Nak pergi Malaysia. Belum kenalin makanya beda ya udah, kan ini udah tahu ini gue sekarang begini mukanya, lihat. Oke. What is this?
baru tapi tetap terlihat dari Nose nggak lebay. Pandangan orang tuh kan kadang suka beda-beda ya. Ini apa sih? Supporter just joined your life. It would be nice to check on them and can invite viewers to share your life to others who might also be interested. Gimana? Nggak ngerti gue. Sebelum pakai wig. Sebelum pakai wig. Tuh ada yang bilang natural, ada yang bilang kemancungan. Aku deh itu mah muka mata lu deh, urusan mata lu deh, urusan penglihatan lu, urusan POV lu. Udah terserah, bodoh. Bilang Pinocchio terserah, bodoh amat. Udah. Ini gue lihat di kamera depan, kamera belakang, cahaya siang hari, cahaya ini lampu dari atas. Ini gue ngaca ke sini, lihat ke sini. Beda, semua juga beda-beda. Ngelihat di aslinya aja juga beda cahaya, beda bentukannya. Udah, mau gimana juga emang lu mah pada pengen komen aja udah. Sama gue juga gitu, gue suka komentarin orang. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Iya, terserah. Seperti cahaya hadirmu di duniaku, seperti ribuan bintang yang menghujam jantungku. Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai. Saat kau jadi milikku, kau takkan ku lepaskan dirimu, oh cintaku. Teruslah kau bersemi di dalam lubuk hatiku. Pakai filter ini aja kali ya. Jadinya kayak nih kalau udah hidung begini, make upnya begini, udah jadi bule Itali udah ini mah. Gitu. Kenapa nggak dari dulu teh? Karena baru sekarang. Di situ kayaknya hujan deras ya, kedengeran hujan. Enggak sayang, itu ini sayang. Namanya apa namanya? Exhaust. Apa namanya? Sedot udara ke atas, sedot gitu. Itu di belakang apa hitam apa? Ini apa? Yang mana itu? Ini dia suami apa? Tips pemula biar apa? Biar kaya. Pada kemana sih buru-buru banget pengen kaya? Pada buru-buru banget pengen kaya tuh kemana sih?
embung panggil urang mah aslina sia disebut goreng patut. Sia goreng patut, sia goreng patut, sia goreng patut. Aing cek aing oge. Suka aing oge. Pengen banget hidung besek dimusnahkan. Aku mah deh waktu mau operasi juga bukan karena kebencian terhadap hidung sendiri dah. Aku mah jangan gitu dah. Aku mah tidak membenci hidung aku mah tidak ini dah, kondisi hatinya harus netral pada saat mau melakukan operasi dah. Jangan ada pas lagi rasa putus asa, sedih, insecure gitu ya. Udah aku mah makanya lama juga. Dan kayak oh ini tuh golden ratio teh berapa muka ini teh, oh ini akan bagus teh kalau segini sedikit, bukan bukan sekadar oh mau mancung dan aku mah tidak membenci hidung aku. Ulah jangan ada rasa dulu gitu karena apa, ulah jangan itu. Kabar nanti peran Nur ya. Kebetulan sampai saat ini sih keberadaannya Nur tuh belum diketahui ya, jadi kita belum tahu kondisi Nur saat ini seperti apa. Minggir teh melihat suaminya masak besok. Mana ada enggak tuh yang lagi live aku, masa kamu mau lihat suami aku? Hidung pokoknya mah tunggu, kalian sabar ya, ada sabar dulu, tunggu dulu 1 tahun. Kebayang nggak gua harus sabarnya gimana ini ujung lihat diri gua tiap hari dijamin 1 tahun, harus nunggu 1 tahun dulu untuk hasil akhir. Ini tuh sekarang tuh belum selesai kan, ini masih sedang ada pembentukan jaringan-jaringan baru. Kata aku juga sabar dulu, sabar 1 tahun. Semoga nanti jadi host DA8. Oh pasti itu harus spill biaya oplas, mending langsung DM ke admin Beautiful, karena aku juga berbeda-beda ya teh. Saya lihat rope wajah orang sama semua beda kok, tetap aja tetap beda. Lubang hidungnya tetap dua, karena kalau 3 nanti jadi iPhone kan, ada 3 kamera. Nggak lucu sih, ya udah. Enak ya teh dimasakin suami ya.
Lagi apa? Lagi ngeliatin hidung dari pinggir. Resikonya nggak teh tarik benang hidung kalau nggak dirawat, maksudnya ada resiko tarik benang hidung itu aku tidak tahu, tanyakan pada dokter, tanyakan pada yang lebih paham. Jangan dulu nge-host nanti hidungnya diseruduk darah. Aduh. Kok ngilu buat baca komen doang ngilu gue. Mudik ke Belanda nggak jadi, tadinya mau mudik ke Belanda nggak jadi karena harus lewat Qatar. Jadi beda mukanya, ya iya pakai filter, cahaya beda, iya pasti beda. Terus kumaha naon masalahnya. Teteh kan pernah di KDI, menurut itu lebih ke konsep menurut lebih ke konsep mana maksudnya. Bapak bule nggak kebaca, bukan selera bule lagi dong kalau mancungkan bule nyari yang istimewa di negaranya. Dia mah tidak peduli itu, dia tidak, bukan tentang hidung aku, dia tentang aku. Aku mah kata aku juga. Nggak datang waktu acara Dede Lesti, iya karena kan ditayangkan di TV, aku kan belum mau muncul di TV. Gendo mas, gendo beli gendo, selamat datang lo beli gendo, terima kasih lo giftnya lo beli gendo. Ketawa Sunda mah ada ketawa yang lain enggak? Pernah operasi ya deh, maksudnya pernah operasi enggak loh, ini operasi aku yang pertama dan terbesar dan terheboh sih menurutku. Dan penampakan di belakang ya itu dia pernah operasi enggak, ini operasi pertama kali, belum pernah sebelumnya, tidak ada riwayat operasi apapun. Gak sabar nunggu Rino di Indosiar, sama gue juga gak sabar ini. Kenapa masih di plester? Karena masih bengkak. Jadi plester ini gunanya untuk menekan pembengkakan yang terjadi di sini. Jadi bagian ujung sini tuh dia akan paling lama, dan itu mutlak terjadi pada semua tindakan rhinoplasty rib cartilage. Mutlak akan terjadi pembengkakan yang paling lama itu di daerah sini, tip sama di samping sini, itu udah pasti paling lama ini, karena ini di sini udah turun. Kemarin tuh ini masih tinggi, masih sekitar berapa mili gitu, ini masih lebih tinggi di sini tuh. Ini dia lebih cepat turunnya, ini lebih cepat menyatu dengan tulang baru, ini udah lebih cepat menyatu. Nah cuman dari mulai bagian sini ke sini, nah itu dia yang akan lebih lama, dan biasanya tergantung dengan kondisi kulit pasiennya.
Kalau gue ini kan memang dari awal bentukan originalnya itu tip hidungnya tebel, kulitnya tebel, cupingnya tebel. Jadi pembentukan untuk merampingnya itu jauh lebih lama waktunya dibanding mereka-mereka yang punya kulit lebih tipis dan cuping lebih tipis. Itu biasanya akan lebih gampang, lebih mudah, lebih cepat waktunya untuk menyatu dengan jaringan baru gitu. Kalau gue karena lebih tebel, terus kecenderungan ada mulai berminyak kan, makanya itu juga mempengaruhi waktu, semakin lama dia akan membengkak di sini. Jadi kalau misalnya ada yang lihat bagian sininya jadi besar dibandingkan sebelumnya, karena di bagian ini udah hilang, bagian sini udah hilang, itu jadi kayak apa ya, gue kalau mau bikin analoginya, ntar gue pikirin analoginya ya. Jadi dia nurun, cairannya nurun gitu, karena kalau dipegang gini, nih kalau dipegang gini, ini ada rasa keras, tapi bukan keras tulang. Kalau di sini kemarin tuh kerasnya keras kayak keras cairan gitu. Kalau sekarang tuh udah tulang ini langsung tuh, jadi dia udah turun. Nah di bagian sini ini belum, ini masih kerasnya tuh bukan keras tulang, jadi beda, ini masih jaringan-jaringan yang lagi saling berkenalan satu sama lain nih, saling beradaptasi untuk masuk menyatu bersama dengan jaringan yang baru, bersatu bersama dengan tulang yang baru. Nah waktunya lebih lama, tapi nanti dia udah mulai masuk, makanya nanti tuh ini akan lebih lunak, ini akan lebih ya udah kayak normal aja. Kenapa lama? Ya itu memang nggak mungkin, hampir jarang ada yang bahas sih tentang operasi hidung tuh pemulihannya gimana tuh, hampir jarang yang bahas itu gitu. Ya terutama pasien-pasien yang melakukan rinoplasti, terutama yang rib cartilage atau pakai tulang iga, jarang sih gue lihat yang membahas itu proses pemulihan tuh gimana. Jadi kayak seolah-olah instan aja gitu, udah operasi cuy langsung bagus gitu. Nggak ada yang begitu. Dari tiba-tiba udah operasi, wah jadi aneh, wah ketinggian, wah kurang begini, wah begini, wah begitu. Karena terlalu cepat proses ininya, terlalu cepat proses apa, terlalu cepat, seolah-olah kayak nunjukin hasilnya gitu, padahal belum selesai gitu. Ini aja tuh belum selesai loh. Oke, terlihat bagus, terlihat, tapi ini belum selesai karena nanti ini akan lebih turun, ini akan lebih ramping, lebih menyatu. Itu tahun depan baru bisa terlihat gitu. Itulah yang jarang dibahas oleh orang-orang yang melakukan operasi hidung. Mereka kan cuma kasih lihat tuh, tunjukin hasil kayak oh ini hari before, ini udah after. Jadi kayak seolah-olah seinstan itu gitu, padahal enggak. Prosesnya juga kan lama, proses lama, belum, butuh ketelitian, butuh kehati-hatian gitu. Ya, mungkin untuk pasien-pasien lain yang memang udah cuek-cuek aja, ada juga lah yang kayak gitu. Enggak masalah juga sih, kan pasti setiap pasien juga pasti beda, setiap tindakan juga teknik pengerjaannya setiap dokter juga pasti beda-beda. Ya bisa aja kalau mau dibanding-banding, oh ini dokternya dokter di negara mana, di Indonesia sendiri atau apa, ini kurang itu. Enggak, gue yakin, gue percaya semua dokter punya tekniknya masing-masing, sudah pasti itu. Dan setiap pasien punya keinginan masing-masing, mau yang bentuknya begini, mau yang natural, mau yang gak kelihatan operasi, mau yang memang pengen lanci, pengen tinggi. Gak apa-apa, gak ada masalah juga. Selama mereka gak suka, kerjain aja, it's okay gitu. Kalau misalnya pilihan dokter ya tergantung yang mereka mau, tergantung yang dipercaya gitu. Nah kalau yang ngelihat penonton kan tinggal lihat hasilnya. Kadang-kadang juga nggak tahu kondisi sebelumnya gimana, nggak tahu kondisi proses pemulihan tuh ternyata juga membutuhkan membutuhkan juga dukungan mental, entah dari lingkungan sekitar gitu. Itu kayaknya hampir gue
hampir jarang nemuin orang-orang yang melakukan operasi operasi bedah estetik itu yang membahas tentang itunya. Pasti kalian belum pernah dengar yang namanya post-op blues. Post-op blues itu sama seperti baby blues dari ibu-ibu yang melahirkan. Itu ada yang tiba-tiba mereka merasa cemas berlebih, ada rasa insecure, tiba-tiba muncul perasaan-perasaan yang sebelumnya tuh nggak pernah ada gitu. Baby blues, jadi kayak ngerasa dulu badan gua nggak begini, sekarang badan gua begini, ada rasa penyesalan, ada rasa apa, stres dalam waktu beberapa lama setelah melahirkan. Itu namanya baby blues kan, biasanya ada ibu-ibu yang mengalami itu. Nah ada juga orang-orang yang melakukan operasi itu cuman nggak dipublik, nggak dipublish, nggak dipublikasikan gitu, tidak dibahas hal itunya, jadi kita nggak pernah tahu ada yang namanya post-op blues. Jadi ngerasa kenapa muka gue jadi gini, kenapa ini begini, ada itu, kita aja yang nggak pernah tahu gitu. Sebelumnya pernah benang hidung nggak pernah, jadi gue tuh bener-bener original, nggak ada filler, nggak ada benang, nggak ada apapun, bener-bener original gitu. Makanya mungkin pengerjaannya pun juga tidak serumit yang udah pernah ada riwayat operasi sebelumnya atau riwayat benang atau filler gitu, seperti itu. Cantikan hidung masih longsor ya, itu mah pandangan anda, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau gue mah pas ngebandingin kalau gue yang dulu sama yang sekarang, ada bagusan yang sekarang. Ya kalau gue mah gitu. Ada yang mau dibahas lagi nggak? Dibilang nggak, kalau ini mah pakai filter, ini mah filter, kita ilangin dah filternya dah. Jadi begini, begini aja udah. Kita ilangin filternya. Pakai yang natural aja. Ini gini kali ya, putih. Tembok putihnya, putih deh. Coba ini gimana? Ceritanya pakai kacamata. Enggak, aku suka yang bold. Aku suka yang apa ini? Ini aja. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana jika wajahku seperti ini? Wah, menyenangkan sekali bukan? What did you say? Ini aja, udah. Di situ malam atau siang? Emang lu lagi di mana? Padahal selama ini hidung longsor adalah ciri khasnya. Enggak, ciri khas aku mah banyak ya, berubah-ubah. Ciri khas, coba apa coba? Coba cari di apa itu di Google or Chat GPT, terserah AI atau apa, cari deh definisinya ciri khas itu apa, coba deh dicari deh. Udah kalah berapa puasanya? 2-0 kayaknya.
Cakep banget dapurnya, terima kasih. Gimana sih? Ajarin pakai eyeshadow buat lipatan mata gendut. Gimana maksudnya lipatan mata gendut? Lipatan mata gendut? Itu mata obesitas apa gimana? Cakep banget dapurnya, bukan orangnya. Makasih. Padahal kangen waktu Andre Sule bilang hidung longsor. Buka lagi aja video itu. Lihat terus. Kalau kangen buka lagi video itu, dilihat terus. Sekarang juga yang dibahas pasti hidung-hidung lagi. Ntar dibilang hidungnya kayak perosotan TK. Maaf, kenapa sih hidung-hidung lagi deh? Deh. Ketawa Thailand. Gitu bukan sih ketawa Thailand? Nggak tahu itu gimana. Lipatan mataku jarak matanya dekat sama alis. Oh, maksudnya kayak kayak gini gitu. Lipatan mata. Naikin aja, say. Sub-brow lip, say. Di beautiful. jadi promo ini. Ketawa Cina. Nanti nge-host lagi, yes, nanti nge-host lagi. Sekarang gue udah bisa begini loh ketawanya loh. Kemarin tuh cuma segini tau nih. Gue kalau ketawa cuma segini kemarin kayak gitu. Sekarang udah bisa lebih.